Bro, menurut saya menteri yang paling bodoh di Konoha itu, menteri paling bodoh seantero dunia itu adalah Menteri Agama. Kenapa saya mengatakan bahwa Menteri Agama ini sangat bodoh sekali, sangat tolol sekali Menteri Agama yang ada di Konoha ini. Kenapa? Karena dia gagal menjaga toleransi. Bahkan baru-baru ini ketika menteri yang ada di Konoha ini, Menteri Agama ini diwawancarai di salah satu stasiun televisi, di salah satu media yang besar di Konoha, dia mengatakan kejadian-kejadian yang terjadi di Cidahu, kemudian di Padang, kemudian yang baru-baru ini di Kediri, itu salah paham. Wow, ketika sekelas menteri mengatakan bahwa ini salah paham, saya langsung tercengang. Saya nggak bisa tidur 10 hari 10 malam. Saya nggak bisa buang air besar gitu 7 hari 7 malam. Saya tertegun gitu. Wow, ini jawaban yang sangat-sangat amazing gitu. Sangat-sangat luar biasa, bodoh gitu. Saking bodohnya saya nggak bisa buang air besar 7 hari 7 malam gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa pernyataan Menteri Agama di Konoha ini mengatakan bahwa kejadian intoleransi itu karena salah paham? Benarkah salah paham? Apa yang salah? Apa pahamnya yang salah? Salah paham apa paham yang salah? Ini yang jadi pertanyaan besar. Menurut kalian gimana? Apakah ini cuma salah paham doang, apa pahamnya yang salah? Ini yang jadi pertanyaan besar, ini yang perlu kita bongkar ya. Kemudian ya, menurut saya itu, kalau ada negara republik ya, bukan negara agama ya, tapi negara republik seperti Konoha, tidak mungkin ada menteri agama. Buat apa? Jadi itu suatu keanehan. Kenapa di negara republik ada menteri agama? Amerika negara republik. Ya, nggak ada tuh menteri agama. Nggak ada. Amerika itu mbahnya demokrasi, mbahnya republik. Bahkan partai republik di sana paling gede sedunia. Bercokol di sana partai republik. Tapi nggak ada tuh menteri agama. Jadi sungguh keanehan gitu. Ini kebodohan yang hakiki. Jadi dari di atas juga sebenarnya kita sudah ada kebodohan gitu. Dari elitnya juga sudah ada banyak yang bodoh, dari pejabatnya sudah banyak yang bodoh ya. Bagaimana dengan masyarakatnya? Berarti tambah bodoh dong ya. Pejabatnya udah bodoh, apalagi masyarakatnya ya kan. Ini kebodohan yang hakiki. Kenapa ada menteri agama di Konoha? Harusnya nggak ada menteri agama di Konoha. Kemudian ya, beberapa hari yang lalu saya melihat sudah banyak keributan-keributan yang terjadi di Konoha, di Kalimantan Barat, di Minahasa sudah mendeklarasikan bahwa kalau kasus intoleransi ini tidak diatasi, maka kita akan mendukung Papua merdeka. Wow, gila banget. Sebegitunya, saking marahnya. Dan pemuda-pemuda Kristen juga sudah bersuara. Kasus-kasus seperti ini harus dicegah, bukan didiamkan, bukan sekedar dikomentari dengan komentar salah paham. Salah paham dari Hong Kong ya kan, salah paham. Ya, sungguh jawaban yang tidak masuk akal. Jawaban yang begitu bodoh gitu, saking bodohnya saya nggak bisa berak 7 hari 7 malam ya. Kemudian ya, kejadian-kejadian intoleransi ini makin hari makin nambah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada isu kristenisasi. Kristenisasi ini kan digoreng terus ya. Ini sebenarnya penyebabnya. Kemudian ya, kenapa Menteri Agama tidak dicabut saja? Siapa yang setuju Menteri Agama dicabut? Kalau Anda setuju Menteri Agama dicabut, maka tonton video ini sampai habis. Menurut saya itu ya, Menteri Agama itu tidak hanya salah secara secara ini ya, secara kabinet ya, tapi dari sononya juga sudah salah ya. Dari secara ideologi juga sudah salah ya. Ideologi atau prinsip daripada republik itu nggak bisa ada di negara republik menteri agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena negara republik itu tidak mengurusi ya
pemerintahannya nggak mengurusi masalah pribadi. Nggak mengurusi masalah pribadi, yang diurusi pemerintahan yang ada di negara republik itu adalah masalah publik. Agama kan masalah pribadi. Siapa yang setuju bahwa agama itu masalah pribadi? Tapi rata-rata ya, saya melihatnya di Indonesia itu, orang-orang berpikir bahwa agama itu masalah publik. Karena apa? Ya karena di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebenarnya bertentangan dengan undang-undang kalau boleh jujur. Undang-undang mengatakan bahwa agama itu hak, bukan kewajiban. Nggak ada disebut hak. Ya kalau nggak salah pasal 28 ayat 2 yang nggak salah ya, atau pasal 29 ayat 2. Nggak ada disebut kewajiban, tapi hak. Beragama itu hak dijamin oleh negara. Tapi di Pancasila ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan bertolak belakang. Jarang-jarang lah orang yang bongkar seperti ini. Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini untuk membenci Pancasila, bukan nih. Tapi biar kita paham gitu. Karena Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, maka orang-orang Indonesia berprinsip bahwa agama itu masalah publik, bukan masalah privasi. Sementara di negara republik itu, ya, di negara republik itu agama itu adalah privasi. Jadi antara negara, kemudian Pancasila, undang-undang tidak sinkron. Bukan berarti saya membenci Pancasila ya, bukan seperti itu ya. Tapi tidak sinkron, ada ketidaksinkronan. Karena ada ketidaksinkronan, maka kita berantem, ribut mulu. Jadi sampai sekarang juga tidak diputuskan apakah agama itu privasi atau tidak. Nggak diputuskan. Dari pendirian negara ini juga sebenarnya sudah salah gitu ya. Ketiga-tiganya udah salah. Negara, ya, undang-undang negara dengan Pancasila bertentangan, ya, kemudian ya, prinsip republik dengan pendirian Menteri Agama juga sudah bertentangan, sudah sangat-sangat bertentangan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti banyak orang yang berpikir saya anti agama. Enggak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa justru di negara republik ada Menteri Agama, ada yang mengurusi agama, masalah pribadi diurusin. Harusnya kan negara di republik itu mengurusi masalah publik. Kenapa seperti itu? Alasannya apa? Karena sebenarnya kita itu nggak cocok negara republik. Kita itu cocoknya negara agama. Ya, jujuran aja deh. Nggak usah tutupin. Kita cocoknya negara agama. Karena apa ya? Karena agama mayoritas di Indonesia itu, agama Islam itu tidak mengakomodasi, tidak setuju dengan yang namanya agama itu publik. Jadi mereka berpikir bahwa agama itu, mereka tidak setuju bahwa agama itu privasi. Mereka setuju agama itu publik. Kenapa? Karena agama Muslim yang ada di Indonesia itu mengurusi segalanya. Makanan diurusi, halal haram, ya, semua diurusin ya. Mau ke kamar mandi ada syaratnya harus melangkahkan kaki kiri, kaki kanan. Kemudian mau nikah juga ada undang-undangnya, ada hukumnya. Mau memilih pemimpin juga ada hukumnya. Bernegara juga ada hukumnya dan lain sebagainya. Jadi semua hal diurusi oleh agama. Sehingga kita tidak bisa menjadi negara sekuler. Nggak bisa, karena apa? Karena agama mayoritas di Indonesia itu tidak mengizinkan seperti itu. Beda misalnya dengan, saya tidak sedang membentur-benturkan agama Indonesia dengan agama mayoritas di Indonesia dengan agama lain ya. Tapi kalau kita ambil contoh lain misalnya Konghucu. Konghucu itu tidak mengurusi segalanya gitu ya, mau ke kamar mandi pakai kaki kiri, kemudian urusin apakah makanan ini halal atau haram, nggak mengurus itu. Sehingga apa? Sehingga bisa dipisahkan dengan negara. Dan China ya tidak mengurusi agama. Mereka menganggap bahwa agama itu masalah privasi. Negara tidak mengurusi agama. Di Eropa juga seperti itu. Zaman dulu, zaman kegelapan ya, zaman sebelum Renaissance, zaman Dark Ages di Eropa itu, orang Eropa sibuk mengurusi agama. Apa yang terjadi? Mereka kolaps, mereka ribut satu sama lain, berantem. Sama seperti yang terjadi di Indonesia, kasus intoleransi di mana-mana. Ujung-ujungnya apa? Perang agama. Mereka pernah perang agama. Jadi di satu sisi perang itu ada sisi baik ya sebenarnya. Biar apa? Biar ada pelajaran. Jadi orang-orang semakin dewasa ya kalau terjadi perang. Kenapa tidak terjadi perang dunia ketiga? Karena apa? Karena perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu mereka belajar. Seluruh dunia belajar
Kenapa di Eropa tidak terjadi lagi perang agama? Karena mereka belajar dari zaman Renaissance. Sebelum abad Renaissance, ada zaman Dark Ages. Mereka perang di sana, ribut terus, ada jutaan orang yang meninggal. Dan sekarang diulangi oleh orang Indonesia. Jadi selagi agama itu bukan privasi, maka akan terjadi hal-hal seperti ini. Gak bakal hilang ya. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau negara sibuk mengurusi agama. Agama itu kan privasi, negara republik gak bisa mengurusi agama, gak bisa. Jadi menteri agama itu dari secara lembaga juga mereka sudah salah. Apa salahnya kalau kita mengatakan bahwa menteri agama itu dicopot? Maksudnya gak cuma diganti, yang dihilangkan gitu. Gak ada menteri agama. Biarlah, ya kalau negara mau mengurusi agama, ya udah sekalian gitu. Presiden yang turun tangan ngurusin agama. Ada lembaga khusus gitu, tapi jangan ada menteri agama. Buang-buang anggaran. Itu buang-buang anggaran. Apakah negara bisa menentukan masyarakat itu masuk surga atau tidak? Nggak bisa. Ngapain ngurusin masalah haji, masalah ya umroh dan sebagainya. Jadi kita itu sebenarnya bukan negara republik lagi, tapi sudah 70% negara agama sebenarnya. Cuman kita itu negara republik itu cuma simbol doang sebenarnya. Kalau kita negara republik itu nggak ada yang namanya minoritas, mayoritas, nggak ada itu. Ya, nggak ada itu guys. Jadi kita itu sebenarnya sudah keblinger dalam bernegara ya. Kemudian beberapa hari yang lalu ada kejadian yang sangat tidak mengenakan di Minahasa. Ketua adat di sana mengatakan, kalau kasus intoleransi seperti ini tidak segera ditangani, dicegah, maka kita akan mendukung Papua merdeka. Itu artinya ini sudah di luar batas. Artinya ini sudah kejadian yang sangat luar biasa. Itu artinya sepertinya Indonesia ini OTW menjadi pecah belah. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, siapa yang memecah belah bangsa? Ya kalian sendiri. Yang orang yang mempersekusi rumah ibadah itu, itulah yang memecah belah bangsa. Tapi itu dilindungi polisi kan di Indonesia. Ya kan? Dilindungi aparat. Jadi saya juga heran ya, kenapa memecah belah bangsa itu dilindungi oleh aparat atau militer. Sungguh tidak masuk akal ya. Kemudian ya, para mahasiswa Kristen juga sudah bersuara akan ada pencegahannya. Dan Menteri Agama di Indonesia mengatakan, kita akan menindaklanjuti, kita akan melakukan pencegahan. Tapi menurut saya itu nggak bakalan nggak bakal ngefek ya. Karena Menteri Agama itu nggak cocok saya melihat jadi Menteri Agama, nggak cocok. Dia mengatakan harus diterapkan yang namanya kurikulum cinta. Kurikulum cinta dari Hong Kong. Kurikulum cinta maksudnya kurikulum cinta yang mencintai cuman seiman doang kan. Itu kan maksudnya kan Pak Menteri. Ya, Pak Menteri adalah Pak Menteri yang paling bodoh sedunia kalau menurut saya pribadi ya. Dan menurut saya ini ya, Pak Menteri ini kalau lembaganya nggak dicabut ya, dihapuskan, ya menterinya harus diganti. Ada banyak kok orang Indonesia yang toleransi seperti Islah Bahrawi juga bisa, Habib Kribo juga bisa kok, ya, Abu Janda juga bisa, Quraisy Shihab juga bisa, Gus Baha juga bisa kok, ya nggak jadi masalah. Ustadz Adi Hidayat juga bisa, nggak jadi masalah. Asalkan jangan Menteri Agama yang sekarang ini, karena di zaman beliau ini kasus intoleransi itu di mana-mana. Aduh, gila banget. Aduh, sampai kapan ya seperti ini ya. Kemudian ya, semua ini terjadi ya, kalau saya perhatikan ya, kenapa terjadi kasus intoleransi itu, karena kita mudah kemakan hoax ya. Karena ada hoax yang digoreng bahwa akan terjadi kristenisasi, itu kan yang kalian takuti. Agama Islam di Indonesia, itu kan yang kalian takuti. Oh nanti saudara saya akan pindah agama, oh nanti rekan-rekan saya akan pindah agama, oh bos saya nanti akan jadi beragama Kristen, oh nanti saya punya pacar jadi agama Kristen dan sebagainya. Jangan seperti itu pemikiran-pemikiran yang tolol ya menurut saya pribadi, ya. Lagian saya melihat ya, bukan saya membela agama Kristen ya, agama Kristen itu jarang sekali ya ngebahas Al-Quran di gereja, nggak ada tuh.
kemudian membenci agama lain, sangat jarang. Adapun kalau misalnya ada ya, itu mungkin, eee, penginjil yang menyebarkan agama Kristen dengan cara-cara yang tolol gitu ya, cara-cara yang, eee, bikin hoaks ya. Tapi kalau masalah hoaks itu menurut menurut saya pribadi lebih banyak kok dari agama sebelah, masalah hoaks ya. Dan ini yang ditakuti oleh orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Menurut saya ini ketakutan semu ya. Kenapa takut gitu kalau misalnya Islam itu adalah agama damai gitu atau agama yang benar, ngapain harus ditakuti gitu. Ya, maksudnya gini ya, kalau misalnya nih ya, istri kita sayang dengan kita atau pacar kita sayang dengan kita, ya dia nggak bakalan ke mana-mana kalau kita baik, sayang sama dia, kecuali kita jahat gitu. Jadi jangan kita mengatakan terhadap pacar kita, "Kalau kamu ceraiin saya, halal darahnya." Jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Tapi kan di Konoha kan ada kok yang mengatakan seperti itu ya, halal darahnya kalau pindah agama, halal darahnya. Ada seperti itu. Jadi menurut saya ini kebodohan ya. Kenapa sih orang yang beragama di Konoha itu banyak yang bodoh, yang tolol gitu? Apakah karena pengaruh daripada agama itu, orang-orang semakin bodoh, semakin tolol? Dan ini yang bikin saya nggak percaya agama, karena ulah daripada pengaruh orang yang beragama di Indonesia ya. Kalau misalnya mengatakan, "Oh jangan melihat agama itu dari pengaruhnya," terus dari mana? Kalau misalnya ada buku manual ya, terus ada orang menggunakan buku manual ini dan dia dianggap sesat misalnya atau dia, eee, menyakiti orang lain misalnya, dia jahat, berarti buku manualnya salah, ya nggak sih? Sesimpel itu. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rey Konoha, salam menteri agama di Konoha harus dicabut.